Ya, kita awali dengan informasi pertama. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana mengebut serapan anggaran kementerian lembaga. Ya, lambatnya serapan anggaran lantaran banyak perubahan struktur hingga adanya penambahan kementerian maupun lembaga. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana mengebut serapan anggaran kementerian dan lembaga. Ia menilai lambatnya serapan anggaran tahun ini dikarenakan banyak perubahan struktur hingga adanya penambahan kementerian lembaga. Seperti diketahui, realisasi belanja negara pada semester 1 2025 baru mencapai sekitar 1.407,1 triliun atau 38,8% dari total pagu anggaran yang ada. Menkyu Purbaya menduga belanja negara menjadi seret lantaran beberapa instansi baru saja terbentuk atau mengalami perubahan struktur sehingga terkesan masih kagok untuk merealisasikan anggarannya. Ini kan ada beberapa kementerian baru kan, yang mungkin sebagian masih belum terbiasa. Saya nggak tahu yang mana detailnya, tapi nanti akan kita dampingin. Pertama mungkin kita kirim orang dari keuangan untuk membantu mereka kalau nggak bisa proses surat-surat segala macam ya. Terus kalau nggak bisa juga kita dampingin. Nanti secara reguler kementerian yang lambat saya akan datangin dan meeting dengan mereka dan jumpa pers di depan teman-teman wartawan semua kenapa lambat supaya semuanya bergerak lebih cepat. Menkyu Purbaya meyakini laju ekonomi setidaknya bisa mendekati target 5,2%. Menurutnya masih terbuka ruang agar ekonomi bisa terus bertumbuh di sisa 4 bulan 2025. Jika ikut terjadi, maka pertumbuhan ke depan bakal semakin terakselerasi. Tim Liputan, IDX Channel. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala menilai aksi demonstrasi yang belakangan terjadi harus menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, pemerintah perlu mengubah sistem agar tercipta keadilan sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut JK, semua lapisan masyarakat merasakan bahwa perlu adanya keadilan dan pemerintah dan DPR harus bekerja lebih baik lagi. Disinggung terkait tuntutan 17+8 rakyat, JK meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah mendengarkan dan memberi perhatian bagi tuntutan demonstran. Ya seperti pandangan di demo itu, ya, maksudnya bahwa perlu ada perubahan, perlu meningkatkan kesejahteraan rakyat, perlu keadilan, perlu kesejahteraan. Intinya kan di situ. Ya. Mari kita rasakan sama-sama. Anda juga melaksanakan itu dengan memberikan dorongan ke masyarakat agar bekerja dengan baik, bekerja dengan efektif, para pengusaha bekerja, pemerintah juga melaksanakan yang adil. Itu aja sebenarnya berputar-putar itu. Selanjutnya, pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mengkaji ulang landscape Bali secara menyeluruh menyusul banjir dan longsor besar yang melanda sebagian besar wilayah Pulau Dewata dalam beberapa hari terakhir. Derasnya pembangunan hotel, villa di kawasan resapan air maupun lereng bukit menjadi salah satu penyebab bencana. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisal Nurofik angkat bicara terkait bencana banjir dan longsor di Bali. Menurutnya, salah satu faktor pemicu banjir besar kali ini adalah tumpukan sampah yang menyumbat aliran air. Ia menekankan perlunya gerakan bersama termasuk masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan agar sumbatan tidak kembali terjadi. Selain masalah sampah, Hanif juga menyoroti alih fungsi lahan di Bali. Ia menilai pembangunan hotel, cottage hingga perumahan di kawasan lereng dan sawah berisiko merusak tata ruang alam. Hal ini menurutnya bisa memperburuk daya dukung lingkungan dan memperbesar potensi bencana. Hanif menyebut telah mengingatkan Gubernur Bali Iwayan Koster agar menjaga kelestarian bentang alam dan tidak gegabah mengizinkan pembangunan baru. Pemerintah pusat dan daerah kini tengah mengkaji kondisi landscape Bali untuk memastikan apakah kerusakan lingkungan turut memperparah dampak banjir. Setiap landscape itu terganggu, alam itu akan mengkalibrasinya dengan ya seperti ini gitu. Jadi itu logika umum aja ya. Jadi namun kami akan dalami apa-apa yang bisa kemudian dimitigasi untuk langkah ke depan. Seperti diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan banjir bandang dan longsor di Bali merenggut korban jiwa hingga 16 orang. Sedikitnya 562 warga mengungsi di sejumlah titik pengungsian sementara. BNPB mencatat lebih dari 120 titik banjir yang disertai 18 titik longsor, dengan Denpasar menjadi wilayah terdampak terparah.
Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Tim Liputan IDX Channel. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengaku hingga saat ini terus memantau perkembangan pasca bencana banjir di Pulau Dewata, Bali dan juga Nusa Tenggara Timur yang menelan korban jiwa hingga merusak sejumlah infrastruktur. Ya, sementara itu terkait angka kerugian akibat bencana banjir ini, menurut AHY masih dalam proses perhitungan. AHY menyoroti penyalahgunaan tata ruang sebagai salah satu pemicu utama bencana banjir besar yang melanda Bali beberapa hari terakhir. Menurutnya, alih fungsi lahan hijau untuk pembangunan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan telah menjadi sumber malapetaka. Selain soal tata ruang, AHY juga menyebutkan beberapa faktor lain yang memperparah bencana, seperti pendangkalan sungai yang tidak dinormalisasi dan sanitasi sampah yang menyumbat saluran air. Menurutnya, curah hujan ekstrim akan dengan mudah membanjiri wilayah yang infrastruktur dasar pengolahan air dan sampahnya tidak memadai. Banjir besar yang juga telah meluluhlantakkan sebagian kawasan yang ada di Bali dan NTT, termasuk ada korban jiwa di NTT. Kita berharap segera dilakukan langkah-langkah penanganan cepat, tanggap darurat itu penting dan pertama kali harus dilakukan adalah penyelamatan bagi warga dan kemudian dipastikan jika semuanya sudah mendapatkan penanganan medis. Lalu kita juga ingin segera perbaiki berbagai kerusakan yang terjadi, termasuk rumah-rumah warga dan fasilitas. Ya, memang sangat disayangkan ya terjadi banjir akhir-akhir ini di Bali. Kami juga mengucapkan bela sungkawa terhadap korban yang meninggal dan juga semoga korban yang belum ditemukan segera dapat ditemukan. Dan juga ini terkait landscape ya Fajar ya. Ini memang pemerintah sepertinya memang harus mengevaluasi kembali bagaimana landscape Bali itu seperti apa. Karena memang kalau kita lihat sekarang ini di Bali itu memang sangat pesat ya pembangunannya, villa, klub dan lain sebagainya. Maka dari itu takutnya malah kekurangan titik-titik serap, makanya ada hujan sedikit bisa langsung banjir seperti itu. Semoga depannya pemerintah bisa memperhatikan lebih dalam lagi ya terkait ini. Ya, selain dengan faktor cuaca yang juga sudah diungkapkan BMKG begitu ya, sehingga akhirnya curah hujan yang cukup deras terjadi dan memicu banjir di Bali dan kita harapkan mitigasi bisa terus dilakukan dan tidak kembali terulang bencana alam serupa di Bali agar kemudian tidak ada lagi korban yang berjatuhan dan juga kerusakan dari sejumlah infrastruktur atau kerugian yang dialami oleh masyarakat. Baik, kita bergeser ke informasi lain. Pemirsa, Kementerian Sosial pastikan 65 titik sekolah rakyat siap beroperasi pada akhir September 2025. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights. Kembali di Prime Market Highlight pemirsa. Pemerintah akan memperkuat PT Timah sebagai penguasa utama izin usaha pertambangan timah serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan penataan tambang timah berjalan lebih terstruktur. Menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, saat ini PT Timah menguasai sekitar 89% izin usaha pertambangan timah di Bangka Belitung sehingga perlu dilakukan penguatan terhadap BUMN tersebut. Meski demikian, implementasi penataan tambang tidak boleh mengabaikan peran masyarakat, antara lain melalui koperasi dan UMKM. Selain itu, aspek lingkungan, sosial, serta pemerataan ekonomi juga menjadi pertimbangan penting dalam kebijakan penataan ini. Yang pertama adalah penataan agar memperkuat PT Timah ya. PT Timah kita harus perkuat karena 89% dari total IUP timah yang ada di Bangka Belitung itu dikuasai oleh PT Timah. Karena itu kita harus tata, apalagi ini BUMN, dan saya tadi meminta agar dalam implementasinya tetap melibatkan masyarakat, dalam hal ini koperasi, UMKM sebagai bagian daripada kerja-kerja yang ada di IUP PT Timah. Sudah benar-benar memperhatikan aspek sosial, aspek lingkungan, dan juga dalam... Pertamina tengah merencanakan penggabungan 3 subholding di lini hilir minyak dan gas, yakni PT Pertamina Patraniaga, PT Kilang Pertamina International, dan PT Pertamina International Shipping. Adapun hingga Juli 2025, Pertamina meraup pendapatan 672 triliun rupiah dengan total produksi migas lebih dari 1 juta barel oil equivalent per day. PT Pertamina Persero telah merencanakan penggabungan 3 subholding di lini hilir minyak dan gas,
yakni PT Pertamina Patraniaga, PT Kilang Pertamina International, dan PT Pertamina International Shipping. Direktur Utama Pertamina Simon Alisius Mantiri menjelaskan, sebelumnya Pertamina telah melakukan pembagian subholding antara hulu dan hilir untuk meningkatkan efisiensi dan mendukung keberlanjutan. Namun seiring perkembangan organisasi dan dinamika industri, penyesuaian struktur menjadi langkah strategis yang diperlukan. Penggabungan ini bahkan memungkinkan terciptanya identitas baru, misalnya dengan nama Patra Kilang Shipping. Dari operasional bisnis kita akan melakukan integrasi hilir, yaitu penggabungan operasional antara PT Pertamina Patraniaga, Pertamina Kilang Pertamina International, dan juga Pertamina International Shipping, yang kita targetkan akan selesai pada akhir tahun 2025 ini. Simon mengatakan pihaknya akan terus memaksimalkan bisnis existing melalui optimalisasi hulu, fleksibilitas kilang, transformasi bisnis retail, dan ekspansi infrastruktur. Adapun hingga Juli 2025, Pertamina meraup pendapatan 672 triliun dengan total produksi migas lebih dari 1 juta barel oil equivalent per day. Tim Liputan, ID Action. Hingga Juli 2025, setoran Pertamina ke kas negara mencapai 225,6 triliun rupiah. Capaian tersebut sejalan dengan komitmen perseroan menjaga kontribusi rutin di atas 300 triliun rupiah per tahun. PT Pertamina mencatatkan kontribusi besar ke kas negara. Hingga Juli 2025, setoran perusahaan mencapai 225,6 triliun, menjadikannya penyumbang dividen terbesar bagi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Capaian tersebut sejalan dengan komitmen perseroan menjaga kontribusi rutin di atas 300 triliun per tahun dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dividen, dan juga pajak. Adapun hingga Juli 2025, Pertamina membukukan pendapatan 672 triliun rupiah dengan produksi migas lebih dari 1 juta barel oil equivalent per day. Tingkat yield valuable kilang juga stabil pada level 84%. Dari sisi profitabilitas, Pertamina membukukan laba bersih setelah pajak sebesar 1,597 miliar dolar Amerika, EBITDA 6,273 miliar dolar Amerika, serta revenue mencapai 40 miliar dolar Amerika. Dengan capaian ini, Pertamina berhasil mempertahankan peringkat kredit pada level investment grade sejajar dengan kredit rating pemerintah Indonesia. Tim Liputan, IDEX Channel. Anggota Komisi 6 DPR RI Rudi Hartono Bangun mempertanyakan komitmen ataupun investasi dari Pertamina, dan berikut informasi selengkapnya pemirsa bisa kita lihat. Pada 2024 nilai investasi untuk Pertamina EP sebesar 74 triliun rupiah, sementara laba bersih Pertamina pada 2024 sebesar 49,5 triliun rupiah. Ia mengingatkan biaya investasi yang digunakan Pertamina EP sangatlah besar, terlebih jika investasi tersebut akan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Pihaknya mempertanyakan apakah ada hasil yang signifikan dari nilai investasi jumbo tersebut, terutama penemuan dan eksplorasi sumur baru untuk menambah lifting minyak nasional. Rudi meminta jajaran direksi Pertamina untuk menimbang ulang investasi di Pertamina EP agar dapat lebih bermanfaat untuk produksi minyak dalam negeri. Kalau saya lihat ini di sini yang angka lama untuk investasi 2024 aja mencapai 74 triliun kalau dirupiahkan, atau 4,7 miliar dolar gitu. Setahun gitu Pak. Sedangkan pendapatan Pertamina laba bersihnya 49 triliun. Nah, ini Pak Simon. Mungkin Pak Simon saya ingin mengingatkan gitu kan. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin memberi ingatan ke masukan Pak, atas nama wakil rakyat dari dapil saya lah, bukan dapil lain-lain. Saya dari Sumut. Jika 5 tahun lah ini rutin digelontorkan biaya investasi 74 triliun. 5 tahun saya sudah angkanya di 360 triliun ke atas Pak. Gitu.
Nah itu untuk biaya investasi, mencari sumur baru, pengeboran dan lain-lainnya. Ya tentu ini juga harus menjadi perhatian dan dikawal bersama begitu ya, bagaimana kemudian rencana ataupun komitmen investasi Pertamina, salah satunya kepada Pertamina EP yang bahkan kalau kita komparasikan ini tidak cukup sebanding antara laba bersih yang didapatkan oleh Pertamina dengan nilai investasi yang ternyata jauh lebih besar. Jadi memang ini harus menjadi concern atau perhatian tersendiri agar kemudian tidak salah langkah dalam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh BUMN yang salah satu menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara. Benar sekali Fajar, apalagi di sisi lain jika memang Pertamina jadi ingin menggabungkan 3 subholding diharapkan ini bisa memang meningkatkan efisiensi perseroan dan juga meningkatkan daya saing Pertamina di kancah global. Ya baik, kita ke informasi lainnya pemirsa. Kementerian Sosial memastikan sebanyak 65 titik sekolah rakyat tambahan siap beroperasi sesuai target pada akhir September 2025. Ya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan 65 titik tersebut merupakan bagian dari 165 sekolah rakyat tahap pertama yang tengah dipersiapkan pemerintah di sejumlah daerah. Beberapa di antaranya berada di Kabupaten Lebak, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Pasuruan. Gus Ipul menyebut bila semua berjalan sesuai rencana, sekitar 15.895 siswa dari keluarga miskin akan mendapat kesempatan belajar di sekolah ini. Mereka akan ditangani oleh 2.407 guru serta 4.442 tenaga pendidik yang tersebar di jenjang SD, SMP, hingga SMA sederajat. Nanti di akhir September mudah-mudahan sudah bisa diterima oleh seluruh siswa sekolah rakyat. Dengan 165 titik itu menampung tidak kurang dari 16.000 siswa. Jadi ini sesuatu yang hal yang perlu kita terus perbaiki tata kelolanya ya, kemudian kolaborasinya. Kami dibantu oleh Pak Nuh dan juga para ahli yang lain untuk melihat perkembangan setiap harinya. Jadi dinamika di sekolah rakyat itu akan kita ikuti terus, baik laporan dari kepala sekolah maupun teknologi yang kita buat. Jadi dengan begitu makin hari mudah-mudahan penyelenggaraan sekolah rakyat ini makin baik gitu, makin lebih sesuai harapan Bapak Presiden, sesuai dengan rencana yang. Mantan Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan dan Iwan Setiawan Lukminto menjadi tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa. Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan Lukminto dan Iwan Setiawan Lukminto sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Ya, Kejaksaan Agung juga telah menyita sejumlah aset milik tersangka Iwan Setiawan Lukminto. Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Direktur Utama PT Sritex Jaki Isman Tbk atau Sritex Iwan Kurniawan Lukminto sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status tersangka TPPU ini merupakan tindak lanjut dari penyidikan dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari sejumlah bank daerah dan bank pemerintah kepada PT Sritex yang menjerat keduanya. Tim penyidik Kejaksaan Agung juga telah menyita sejumlah aset milik tersangka Iwan Setiawan Lukminto. Aset yang disita diantaranya 57 bidang tanah hak milik Iwan Setiawan, 94 bidang tanah atas nama istri Iwan Setiawan, serta 1 bidang tanah hak guna bangun atas nama PT Sukoharjo Multi Indah Tekstil Bil di Kabupaten Sukoharjo. Kejaksaan Agung sudah melakukan beberapa penyitaan terhadap aset-aset dalam kasus Sritex. Ada kurang lebih 57 atas nama Iwan Setiawan, terus 94 atas nama Megawati istrinya, dan 1 lagi atas nama PT Sukoharjo Multi Indah Tekstil. Terhadap aset-aset tersebut telah penyidik lakukan penyitaan, dan terhadap pihak yang termasuk istrinya sampai saat ini masih berstatus sebagai saksi. Selain kakak beradik Xbox Sritex, Kejagung telah menetapkan 10 tersangka dalam perkara dugaan pemberian fasilitas kredit ke PT Tekstil tersebut. Kasus dugaan korupsi Sritex ini diperkirakan merugikan negara hingga 1,08 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel.
Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta sebagai saksi dalam kasus korupsi dana program sosial BI dan Otoritas Jasa Keuangan. Filianingsih menjalani pemeriksaan sekitar 6 jam. Ia terlihat memasuki ruang pemeriksaan Kamis siang sekitar pukul 13.50 waktu Indonesia bagian Barat dan baru keluar sekitar pukul 20. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan pemeriksaan tersebut dilakukan guna menelusuri asal-usul munculnya mekanisme program sosial atau Corporate Social Responsibility di Bank Indonesia. Selain itu KPK juga menelisik lebih jauh soal proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban program tersebut. Pendalaman ini dilakukan untuk memastikan penggunaan dana tersebut digunakan sebagaimana mestinya. Dalam kasus korupsi CSR ini, KPK telah menetapkan 2 tersangka, yaitu Satori dan Heri Gunawan. Keduanya merupakan mantan anggota Komisi 11 DPR periode 2019 hingga 2024. Satori merupakan kader Partai Nasdem, sedangkan Heri Gunawan merupakan kader Partai Gerindra. Keterangannya. Jadi dalam pemeriksaan hari ini tentu akan didalami terkait dengan bagaimana proses mekanisme program sosial tersebut muncul begitu ya, dari proses perencanaannya seperti apa, pelaksanaannya dan juga pertanggungjawabannya. Ya, perencanaan tentu kita juga dalami terkait dengan rencana peruntukannya, termasuk jumlah anggarannya begitu. Kemudian dalam pelaksanaannya itu seperti apa? Karena dari konstruksi perkara ini di mana kita sudah menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu saudara ST dan saudara HG, bahwa uang-uang yang sedianya untuk program sosial ini kemudian tidak dipergunakan. Usai diperiksa selama 6 jam, Deputi Bank Indonesia Filianingsih mengaku kehadirannya dalam pemeriksaan merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia untuk memberikan keterangan guna membantu KPK dalam menyelesaikan perkara. Menurut Filianingsih, kebijakan dana CSR dari Bank Indonesia terhadap mitra kerjanya sudah sejak dulu. Kebijakan CSR tersebut dilakukan untuk berbagi dan membantu masyarakat. Ya, saya datang sebagai memenuhi panggilan sebagai saksi dalam perkara penyidikan ya. Dan kita komit Bank Indonesia, kita akan memberikan keterangan yang diperlukan untuk membantu penyelesaian perkara ini. Jadi kalau namanya corporate itu social responsibility, itu kan bagaimana kita itu berbagi gitu, membantu misalnya kepedulian sosial, lalu juga beasiswa, lalu juga. Pemirsa, terkait kasus korupsi kuota haji, Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mendalami aliran dana hasil korupsi kuota haji 2024 ke organisasi keagamaan seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan upaya tersebut dilakukan dengan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Menurut Asep, penelusuran aliran dana ke organisasi keagamaan ini karena kasus kuota haji erat kaitannya dengan penyelenggaraan ibadah. Mengingat haji merupakan bagian dari praktik keagamaan, maka persoalan ini menyangkut umat beragama dan proses peribadatan yang tentunya juga berkaitan dengan organisasi keagamaan. Asep menegaskan KPK juga telah memanggil sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan PBNU. Salah satunya staf PBNU Saiful Bahri pada Selasa 9 September 2025. Pemeriksaan Saiful ini berkaitan dengan mantan staf khusus pada era Menteri Agama Yakut Holil Komas, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Dalam rangka kita mencari kemana, kita sering sampaikan bahwa kita melakukan penelusuran dari uang yang pada tahap awal kita sampaikan secara kasar itu sekitar 1 triliun itu. Nah, kita kan cari kemana saja. Nah, tentunya kami benar berkoordinasi dan komunikasi dengan PPATK. Kemudian kenapa harus ke lembaga-lembaga keagamaan seperti itu? Pertama karena memang ini permasalahan kuota haji ini terkait dengan penyelenggaraan ibadah
atau di salah satu agama. Pemirsa, kondisi keamanan ibu kota Nepal, Kathmandu berangsur pulih usai Tentara Nasional Nepal mengambil alih tanggung jawab keamanan. Informasi kami hadirkan untuk Anda usai jeda, tetaplah bersama kami. Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, negara-negara Arab akan menggelar pertemuan di Qatar pada pekan depan pasca serangan Israel ke Qatar pada hari Selasa lalu. Serangan itu menimbulkan keraguan besar terhadap upaya Qatar sebagai mediator utama gencatan senjata Gaza bersama Mesir dan Amerika Serikat. Negara-negara Arab dan Islam tengah bersiap mengadakan pertemuan puncak di Qatar pada pekan depan. Konferensi tingkat tinggi digelar untuk mendukung Qatar usai serangan Israel ke Qatar pada Selasa lalu. Qatar sendiri telah mengumumkan akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak yang digelar darurat dan dijadwalkan untuk digelar pada 14 hingga 15 September mendatang. Untuk membahas serangan udara Israel yang menargetkan pimpinan Hamas di Doha. Qatar menyebut serangan Israel itu sebagai tindakan yang tak pantas serta melanggar semua hukum internasional. Perdana Menteri Qatar Muhammad bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani mengatakan harus ada respon yang bersifat kolektif terhadap serangan Israel ke Qatar. Pernyataan disampaikan saat pemimpin negara-negara Arab bersiap menyatakan solidaritas. Serangan Israel ke Qatar yang merupakan sekutu dekat Amerika Serikat mengejutkan banyak pihak. Karena Qatar dinilai sebagai kawasan yang selama ini relatif terlindungi dari konflik langsung. Serangan itu juga menimbulkan keraguan besar terhadap upaya Qatar sebagai mediator utama gencatan senjata Gaza bersama Mesir dan Amerika Serikat. Berbagai sumber, IDX Channel. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan mengecam serangan Israel ke Qatar. Dewan Keamanan PBB juga menegaskan pembebasan sandera dan pengakhiran konflik Gaza akan tetap menjadi fokus utama. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Kamis kemarin dengan suara bulat mengecam serangan Israel ke wilayah Qatar pada Selasa lalu. Pernyataan tersebut disetujui oleh seluruh anggota termasuk Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai sekutu Israel. Dukungan Amerika Serikat terhadap pernyataan Dewan Keamanan PBB yang hanya dapat disetujui oleh konsensus menunjukkan kemarahan Presiden Donald Trump terhadap serangan yang disebut oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai inisiatif sendiri itu. Serangan Israel ke Qatar menjadi sensitif bagi negara-negara Timur Tengah, mengingat Qatar menjadi tuan rumah mediasi yang bertujuan untuk tercapainya kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Dalam pernyataannya, Dewan Keamanan PBB menyebut pembebasan para sandera termasuk sandera yang telah dibunuh oleh Hamas harus tetap menjadi prioritas. Selain itu, fokus pembicaraan Dewan Keamanan PBB adalah pengakhiran perang di Gaza. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, kondisi keamanan di ibu kota Nepal, Kathmandu telah berangsur pulih usai Tentara Nasional Nepal mengambil alih tanggung jawab keamanan. Pihak tentara Nepal telah mulai melonggarkan pembatasan bertahap termasuk jam malam yang sebelumnya berlaku. Pihak keamanan juga mengumumkan bahwa sejumlah besar senjata api telah disita dalam operasi terbaru. Selain itu, tentara juga berjaga di jalanan untuk melakukan pemeriksaan kendaraan guna mencegah kerusuhan kembali meluas. Presiden Nepal Ramchandra Paudel dan Panglima Angkatan Darat Nepal Ashok Raj Sikdel telah mendesak dilakukannya dialog antara pihak pemerintah dengan para pemimpin oposisi, termasuk mahasiswa dan puluhan kelompok pemuda untuk mengatasi krisis politik. Adapun rangkaian unjuk rasa yang sebagian besar diikuti oleh kaum muda di Nepal selama beberapa hari terakhir menyuarakan penolakan terhadap pemerintahan dan pemblokiran media sosial di Nepal. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta pengadilan banding untuk menunda pelaksanaan keputusan pengadilan tingkat pertama yang menyebut pemecatan anggota Dewan Gubernur The Fed Lisa Cook oleh Trump tidak sah. Cook sendiri dijadwalkan tetap bisa hadir dalam pertemuan The Fed untuk memutuskan suku bunga pada pekan depan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta pengadilan banding federal untuk segera menunda keputusan pengadilan tingkat pertama yang membatalkan pemecatannya terhadap Deputi Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat Lisa Cook. Langkah ini menandakan bahwa pemerintahan Donald Trump ingin mempercepat kasus tersebut hingga ke Mahkamah Agung. Departemen Kehakiman Amerika Serikat pada Kamis kemarin mengajukan permintaan kepada panel 3 hakim di Washington agar mengeluarkan perintah penangguhan terhadap keputusan hakim federal. Pemerintah Amerika Serikat pun meminta putusan diberikan paling lambat Senin pekan depan atau sehari sebelum Dewan Gubernur The Fed memulai pertemuan untuk memutuskan suku bunga. Dengan adanya permintaan dari Trump ini, maka Cook tetap bisa menghadiri rapat tersebut selama keputusan pengadilan yang berlaku saat ini belum dicabut. Sebelumnya, Hakim Distrik Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tak bisa memecat Deputi Gubernur The Federal Reserve Lisa Cook. Cook juga masih bisa memperkarakan pemecatan dirinya oleh Trump atas dugaan penipuan kredit kepemilikan rumah oleh pejabat The Fed. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, inflasi Amerika Serikat kembali meningkat pada Agustus 2025 dengan kenaikan harga di sektor pangan, energi, dan perumahan. Indeks harga konsumen naik 2,9% secara tahunan, memberi tekanan tambahan pada konsumen di tengah lonjakan tarif impor. Inflasi Amerika Serikat kembali meningkat pada Agustus 2025 dengan kenaikan harga di sektor pangan, energi, dan perumahan. Harga bahan pangan menjadi penyumbang utama inflasi dengan kenaikan 0,5% dalam sebulan dan 3,2% dibanding tahun lalu. Kenaikan tajam terjadi pada kopi yang melonjak 3,6% dari Juli dan daging sapi yang 12,8% lebih mahal dibandingkan Agustus 2024. Sementara harga telur relatif stabil secara bulanan namun masih 10,9% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selain pangan, biaya makan di luar rumah meningkat 0,3% dari Juli dan 3,9% year on year. Harga mobil baru dan bekas, perabot rumah tangga, pakaian jadi, hingga makanan kaleng juga naik akibat beban tarif impor. Kondisi ini mendorong inflasi inti naik 3,1% secara tahunan dengan kenaikan bulanan 0,3%, lalu tercepat dalam 6 bulan terakhir. Adapun menurut analis BlackRock, lonjakan tarif yang diberlakukan pemerintahan Trump mulai dirasakan konsumen di kasir. Perusahaan disebut meneruskan biaya impor yang lebih tinggi kepada masyarakat sehingga memperkuat tekanan harga. Momentum kenaikan inflasi ini dikhawatirkan akan menekan daya beli rumah tangga dan memperlambat pemulihan ekonomi Amerika Serikat. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Bank Sentral Eropa ECB mempertahankan suku bunga acuan di level 2% sesuai perkiraan pasar. Namun lembaga tersebut belum memberikan sinyal arah kebijakan selanjutnya meski inflasi diproyeksikan turun di bawah target 2% pada tahun depan. Bank Sentral Eropa atau ECB mempertahankan suku bunga acuan di level 2% sesuai perkiraan pasar. Proyeksi terbaru ECB menunjukkan inflasi Uni Eropa akan mencapai 1,9% pada tahun 2027, lebih rendah dibandingkan perkiraan Juni lalu. Inflasi inti juga diprediksi hanya 1,8%, menandakan potensi undershoot dari target jangka panjang. Meski demikian, euro sempat melemah sebelum akhirnya menguat tipis menjadi 1,1715 US dollar, sementara obligasi jangka pendek relatif stabil dan indeks stocks naik 0,3%. Sejumlah ekonom menilai keputusan ECB ini bernuansa dovish. Mark Well dari Dutch Bank menyebut revisi inflasi inti yang lebih rendah mengindikasikan risiko perpanjangan tekanan harga hingga tahun 2027. Hal itu bisa mendorong ECB lebih berhati-hati menilai prospek kebijakan moneter di tengah sinyal pasar yang mengantisipasi pelonggaran di masa mendatang. Adapun menurut Capital Economics, ECB kemungkinan besar tidak akan mengubah suku bunga lagi di sepanjang tahun 2025. Namun pemangkasan berpotensi terjadi pada tahun 2026. Sementara ekonom Schroders menilai siklus pelonggaran sudah berakhir dengan ketahanan ekonomi kawasan euro yang masih terjaga meski risiko politik di Prancis meningkat. Dengan dukungan permintaan domestik, ECB dinilai masih cukup ruang untuk mempertahankan kebijakan moneter saat ini. Berbagai sumber untuk IDX. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Kembali bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa. Paramount Skydance dikabarkan sedang menjajaki akuisisi Warner Bros. Discovery. Ya, jika terrealisasi, langkah ini bisa mengubah peta persaingan industri hiburan global secara signifikan. Paramount Skydance dikabarkan sedang menjajaki akuisisi Warner Bros. Discovery. Langkah ini muncul setelah keluarga Ellison menutup kesepakatan senilai 8,4 miliar US dollar untuk membawa Skydance Media milik David Ellison ke Paramount Global pada Agustus lalu. Larry Ellison, salah satu orang terkaya di dunia sekaligus pendiri Oracle, disebut menjadi motor utama di balik strategi ekspansi agresif ini. Spekulasi akuisisi Warner Bros. Sendiri sudah lama beredar mengingat studio legendaris itu sedang dalam proses pemisahan diri dari unit jaringan kabel dan televisi linear. Laporan Wall Street Journal yang menyebut Paramount Skydance tengah menyiapkan penawaran langsung membuat saham Warner Bros. Discovery melonjak lebih dari 30% pada perdagangan sore. Penawaran tersebut disebut akan berbentuk uang tunai dan mendapat dukungan penuh dari keluarga Ellison. Adapun meski akuisisi Warner Bros. Discovery tidak harus melewati izin FCC karena tak memiliki lisensi siaran, merger horizontal semacam ini dipastikan menarik perhatian Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Jika digabungkan dua studio besar, Paramount dan Warner Bros. Akan berada di bawah kendali satu pihak yang berpotensi memicu isu anti-monopoli. Selain itu, faktor politik juga bisa berperan mengingat Warner Bros. Discovery memiliki CNN yang kerap bersinggungan dengan Presiden Donald Trump. Berbagai sumber, IDEX Channel. Petronas resmi menyalurkan bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel hasil pencampuran lokal pertama untuk Malaysia Aviation Group. SAF ini dipasok untuk mendukung penerbangan harian Malaysia Airlines dari Kuala Lumpur ke London hingga 16 September 2025. Petronas resmi menyalurkan bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau SAF hasil pencampuran lokal pertama untuk Malaysia Aviation Group. Langkah ini menandai tonggak penting dalam integrasi bahan bakar ramah lingkungan ke dalam operasional reguler maskapai nasional Malaysia Airlines. SAF tersebut dicampur di fasilitas pengolahan milik Petronas sebelum didistribusikan ke Bandara Internasional Kuala Lumpur. Inisiatif ini menunjukkan kesiapan Malaysia dalam mengadopsi teknologi energi bersih di sektor penerbangan komersial. Petronas menegaskan peran strategisnya dalam mendukung transisi energi global menuju dekarbonisasi. Wakil Presiden Refining, Marketing and Trading Petronas, Ahmad Adli alias, menyatakan perusahaan ingin menjadi katalis dalam pengembangan bahan bakar masa depan. Dengan langkah ini, Petronas sekaligus memperkuat posisi Malaysia dalam upaya mencapai ambisi net zero nasional. Adapun pemerintah Malaysia sendiri telah menyusun peta jalan transisi energi nasional sejak 2023. Targetnya adalah mencapai mandat pencampuran SAF sebesar 47% pada 2050 dengan kewajiban awal pencampuran 1% untuk penerbangan internasional dari KLIA mulai Januari 2027. Kebijakan ini diharapkan mendorong percepatan industri SAF dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing penerbangan Malaysia di pasar global. Berbagai sumber, IDEX Channel. Di tengah derasnya tren elektrifikasi dan ketatnya regulasi emisi global, Mercedes-Benz justru memilih mempertahankan mesin V12 ikonik mereka hingga dekade mendatang. Keputusan ini merupakan bukti komitmen Mercedes untuk mempertahankan karakter dan performa khas mobil mewahnya, sekaligus memastikan mesin legendaris ini tetap mematuhi standar emisi yang berlaku. Mercedes-Benz menegaskan bahwa mesin V12 6 liter twin turbo mereka akan terus diproduksi dengan revisi signifikan untuk memenuhi standar emisi Euro 7 yang ketat. Mesin ini sudah dikenal menghasilkan tenaga hingga 621 tenaga kuda dan torsi 738 pon kaki, memberikan performa luar biasa untuk lini tertinggi Mercedes Maybach dan EMG. Meski menghadapi tekanan global untuk beralih ke mobil listrik, Mercedes yakin kombinasi teknologi terbaru akan memungkinkan mesin ini bertahap tanpa mengorbankan karakteristik performa. Mercedes juga mengintegrasikan teknologi hibrida dan elektrifikasi untuk bantu mesin V12 mengurangi emisi dan meningkatkan efisiensi bahan bakar.
sistem mild hybrid 48 volt, dan boran pada kontrol pembakaran berkontribusi pada penggunaan bahan bakar yang lebih optimal. Selain itu, perbaikan pada sistem pembuangan memastikan mesin tetap sesuai regulasi lingkungan tanpa menghilangkan suara mesin khas yang menjadi daya tarik utama. Keberlanjutan mesin V12 ini juga penting bagi loyalitas konsumen Mercedes yang mengharapkan performa dan eksklusivitas tak tergantikan. Model seperti Mercedes-Maybach S680 dan AMG S65 menjadi simbol status dengan mesin V12 sebagai pusat daya tarik. Mercedes berkomitmen terus mengembangkan mesin ini hingga era elektrifikasi menyeluruh benar-benar matang dan diterima pasar luas. Sebagai sumber IDX Channel. Toyota melakukan pengurangan produksi mobil Lexus di Amerika Serikat sebagai respon terhadap kebijakan tarif yang memberatkan. Perusahaan memilih fokus pada produksi mobil hybrid yang ramah lingkungan sambil menyederhanakan operasi produksi di pasar domestik. Toyota akan menggabungkan produksi kendaraan Lexus mewah di Amerika Serikat dari 2 fasilitas menjadi 1, yaitu memindahkan produksi dari pabrik di Kentucky ke Indiana. Langkah ini diambil untuk mengurangi kompleksitas produksi dan mengurangi biaya akibat pengenaan tarif tinggi atas impor dan produk domestik. Model SUV Lexus TX akan diprioritaskan untuk produksi di Indiana, sedangkan produksi sedan Lexus IS yang sebelumnya di Kentucky akan dihentikan. Pengurangan produksi ini bersama dengan pergeseran fokus Toyota pada pengembangan dan produksi kendaraan hybrid yang mengombinasikan mesin bensin dan listrik. Toyota percaya bahwa pasar mobil ramah lingkungan akan terus berkembang terutama di tengah tekanan regulasi dan tren global untuk menurunkan emisi karbon. Produksi hybrid ini mencakup model Toyota dan Lexus yang siap memenuhi permintaan konsumen serta standar emisi. Meski demikian, Toyota berencana membangun pabrik baru di Shanghai, China untuk memproduksi kendaraan listrik Lexus penuh. Pabrik ini diharapkan mulai beroperasi pada tahun 2027 dan akan menjadi fasilitas produksi kendaraan listrik Lexus pertama yang sepenuhnya dimiliki Toyota di China. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi memperkuat posisinya di pasar mobil listrik Asia yang sangat kompetitif. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent dijadwalkan untuk bertemu dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng pada pekan depan. Ya, pertemuan tersebut akan membahas sejumlah isu termasuk masa depan operasional TikTok. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent dijadwalkan bertemu dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng di Madrid, Spanyol. Pertemuan tersebut akan membahas isu perdagangan, ekonomi, dan keamanan nasional. Rencana pertemuan ini menjadi sinyal terbaru bagi dialog antara kedua negara semakin intensif. Menurut jadwal yang dirilis Departemen Keuangan Amerika Serikat pada Kamis kemarin, pembicaraan yang dijadwalkan pada pekan depan itu juga akan mencakup status aplikasi TikTok sebagai upaya pemberantasan pencucian uang. Dialog ekonomi ini berlangsung di tengah maraknya aktivitas diplomatik antara Amerika Serikat dan China pada pekan ini yang membuka jalan bagi kemungkinan pertemuan antara Presiden Xi Jinping dengan Presiden Donald Trump. Pejabat tinggi pertahanan dan kebijakan luar negeri dari kedua negara telah menggelar pembicaraan yang oleh pihak Amerika Serikat digambarkan sebagai sesuatu yang konstruktif. Xi Jinping dan Donald Trump diperkirakan akan bertemu saat menghadiri KTT di Korea Selatan pada bulan depan, dan rangkaian komunikasi ini bisa memuluskan jalan menuju pertemuan tatap muka pertama mereka sejak Trump kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Larry Ellison, pendiri Oracle Corporation, mencatat kenaikan kekayaan luar biasa yang membuatnya hampir menyamai kekayaan Elon Musk sebagai orang terkaya di dunia.
Lonjakan nilai saham Oracle setelah laporan keuangan kuartalan yang gemilang menjadi faktor utama yang mengerek nilai kekayaan Ellison hingga puluhan miliar dolar dalam sehari. Nilai kekayaan Larry Ellison melonjak menjadi sekitar 387,6 miliar dolar Amerika setelah saham Oracle naik sekitar 34% dalam satu hari, mencatatkan kenaikan harian terbesar perusahaan sejak tahun 1999. Kinerja keuangan Oracle yang didorong oleh permintaan tinggi atas layanan cloud dan kecerdasan buatan memberikan sentimen positif kepada investor. Dalam laporan kuartalan, Oracle mengungkapkan kontrak bernilai miliaran dolar yang meningkatkan prospek pertumbuhan bisnis mereka. Pendapatan Oracle di bidang infrastruktur cloud naik tajam hingga 77%, pada tahun 2025 mencapai 18 miliar dolar Amerika. CEO Larry Ellison dinilai berhasil memanfaatkan tren kecerdasan buatan dan perkembangan cloud computing untuk memperkuat posisi perusahaan. Lonjakan harga saham ini membuat Oracle menjadi salah satu perusahaan teknologi paling bernilai di bursa Wall Street, bersaing ketat dengan perusahaan besar lainnya seperti Nvidia dan Apple. Meski sempat menggantikan Elon Musk sebagai orang terkaya di dunia, posisi Ellison hanya bertahan singkat sebelum Musk kembali mengungguli. Namun nilai kekayaan kedua pengusaha ini sekarang berada sangat dekat dengan Ellison yang memiliki sekitar 387 miliar dolar Amerika dan Musk lebih tinggi sedikit sekitar 436 miliar dolar Amerika. Kenaikan ini menandai momen penting bagi Larry Ellison yang dikenal mulai dari nol hingga menjadi ikon bisnis teknologi. Berbagai sumber, IDX Channel. Microsoft dan OpenAI kembali mempererat kerjasama strategis mereka dengan menandatangani nota kesepahaman atau MOU untuk fase pengembangan berikutnya. Ya, kolaborasi ini difokuskan pada pengembangan teknologi kecerdasan buatan yang lebih maju untuk memperluas adopsi dan aplikasi AI di berbagai sektor industri secara global. Microsoft dan OpenAI kembali mempererat kerjasama strategis mereka dengan menandatangani nota kesepahaman. Melalui MOU ini, Microsoft dan OpenAI berkomitmen memperkuat sinergi dalam riset dan pengembangan teknologi AI, termasuk model bahasa besar dan kemampuan pembelajaran mesin terbaru. Microsoft akan terus menyediakan infrastruktur komputasi awan Azure sebagai basis pengembangan dan deploy sistem AI OpenAI. Kerjasama ini juga mencakup investasi bersama dan dukungan teknologi untuk mempercepat inovasi. Selain peningkatan teknologi, MOU ini bertujuan memperluas penggunaan kecerdasan buatan di sektor bisnis, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Microsoft dan OpenAI berencana menghadirkan solusi AI yang lebih canggih dan mudah diakses, meningkatkan efisiensi operasional dan inovasi produktivitas di berbagai bidang. Strategi ini juga mencakup pengembangan AI yang bertanggung jawab dan etis. Sebagai mitra utama, Microsoft berinvestasi besar dalam teknologi OpenAI, mengintegrasikan produk seperti ChatGPT dan GPT-4 ke dalam ekosistem Microsoft 365 serta layanan cloud. Langkah ini memperkuat daya saing Microsoft di pasar teknologi dan memberikan nilai tambah signifikan bagi pelanggan mereka di seluruh dunia. Kerjasama ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam evolusi AI generatif. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Prime Market Highlights. Dan pastikan untuk tetap memperbaharui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Fajar Wayon dan rekan saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.